Selamat malam Bapak Ibu ya. Selamat bergabung di edukasi online ya GK Invest 30 September 2020 bersama saya Rajatul Alam, edukator ya di GK Invest Pontianak seperti itu. Nah, edukasi online ini kita adakan rutin ya, satu minggu itu kalau tidak ada halangan rutin 2 kali dalam satu minggu. Dan normalnya itu sih biasa itu setiap malam hari memang ya, sekitar antara jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan juga kita setiap pagi itu ada market preview ya. Jadi itu untuk menganalisa peluang-peluang market hari ini seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya ke materi, ya, kebetulan malam hari ini temanya itu 30 menit menjadi analis teknikal ya. Jadi kalau kita sudah menguasai dalam 30 menit itu kita sudah bisa membuat analisa untuk sebuah pair yang sudah kita pilih seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan malam hari ini itu Bapak Ibu yang bergabung mengikuti webinar malam ini, ya, goalnya itu adalah Bapak Ibu paham dan Bapak Ibu mengerti step by step bagaimana cara membuat analisa teknikal. Dan harus tahu apa itu analisa teknikal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita analisa dulu potensi pergerakan harga. Nah, ini garis biru, merah, hijau ini adalah ini garis-garis level-level range ya, level-level range. Jadi ini salah satu strategi ya untuk bisa dikatakan tidak untuk harian, tetapi untuk per sesi seperti itu. Bisa normalnya itu ini adalah strategi yang untuk harian seperti itu. Nah, kita tahu pergerakan setiap pair itu kan rata-rata pergerakan range-nya itu, jarak pergerakan harganya itu kan berbeda-beda, Pak. Ya. Kayak GBP USD ini kan rata-rata maksimal satu hari itu dia bergerak antara hitungannya 5 digit ya, 1.600 sampai 2.000 pip. Ya. Nah, itu maksimal rata-rata. Tapi kalau suaranya emang kecil ya, suaranya kecil apa besar Pak? Coba di komen Pak. Suaranya jelas. Ada yang komen suaranya kecil. Sangat jelas Pak. Sangat jelas Pak. Oke, berarti mungkin volume Bang Jeb ya, Bang Jeb mungkin kekecilan ya. Bapak bisa gunakan handset ya ataupun lainnya gitu. Oke. Nah ini dan sesi itu ada 3 ya, jadi saya bagi 3 itu ada sesi Asia, London, sama Amerika. Nah ini kecenderungan harga itu kalau dia sesi London sudah nyampai level 50, dari mana nih saya katakan level 500 pip ya, level 500 pip. Saya ini. Oke. Saya hitung dari harga pembukaannya dari garis biru ini ke level ini adalah Bapak bisa lihat di situ 500 poin, artinya itu 500-an pip ya. Maka itu sudah adalah range normalnya sesi London seperti itu. Nah, biasanya kalau harga sudah nyentuh ke 500, breakout lagi ke 300, selanjutnya harga itu bakalan menembus, kalau mampu menembus harga open ini Bapak Ibu nanti dia minimal itu akan ke garis hijau pertama ini, Pak. Itu kalau analisanya, ya. Jadi untuk posisi saat ini kita bisa melakukan beli. Resikonya 400 pip ya. Kita nunggu break nunggu break harga level harga open ini Pak. Garis biru ini adalah harga opennya seperti itu.
dan sebentar lagi juga ada data, maka kita tunggu sekitar 15 menit lagi. Nah, jadi untuk konseling malam hari ini kecenderungannya itu bakalan naik, minimal itu sampai ke garis hijau ini, ya. Normalnya itu bisa sampai ke atas ini, Pak. Jadi kalau dari jarak sekarang ini ada sekitar 400-an pip sampai 600-an pip, ya. Lalu untuk euro, secara swing, ya, dia sudah membuat higher high pertama, ini ada kecenderungan harga bakalan lanjut naik, seperti itu, Pak. Ya, probabilitas harga tuh lebih cenderung untuk lanjut naik. Tinggal nunggu swing low-nya jadi kita bisa nge-buy. Tapi ini swing, Pak, untuk 1 minggu ke depan, ya, bukan harian, karena kita analisanya berdasarkan time frame H4. Nah, jadi seperti itu cara-cara dalam menganalisa. Dan saya lihat peserta sudah mulai ramai, ya. Kita lanjut aja langsung ke materi. Oke, lanjut ke materi. Oke. 30 menit menjadi analis teknikal. Ya. Nah, kita harus tahu dulu, Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru memulai trading, belum mengerti analisa, ya, ataupun yang baru trading, yang masih memutuskan entry itu menggunakan signal orang, ikut-ikutan teman, menggunakan feeling semata, menggunakan pemikiran semata, ya. Nah, Bapak Ibu harus menguasai, mengetahui dan bisa menguasai analisa teknikal, ya. Nah, apa sih analisa teknikal itu, ya? Jadi analisa teknikal itu adalah mempelajari tentang, ya, pergerakan harga yang sudah terjadi sebelumnya, ya. Tujuannya itu untuk menggambarkan atau memprediksi arah pergerakan harga yang akan datang, Pak. Nah, simpelnya itu kalau dalam analisa teknikal tujuannya itu adalah kita pelajari pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya dengan tujuan untuk memprediksi arah harga selanjutnya. Seperti itu, Pak. Itu tujuan analisa teknikal. Ya, tujuan analisa teknikal, ingat, mempelajari pola-pola pergerakan harga sebelumnya, ya. Tujuannya untuk memprediksi arah pergerakan harga selanjutnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang perlu juga Bapak ketahui adalah, ya, prinsip dasar analisa teknikal. Ini betul-betul harus Bapak tanamkan di pikiran kita, ya, dan harus selalu kita ingat dalam kita menganalisa, dalam kita menggunakan analisa teknikal, dalam kita bertrading, selama kita menggunakan chart, ya, prinsip analisa teknikal ini kita harus mengingatnya, Pak. Jadi ini benar-benar Bapak harus mengingatnya dan mengetahuinya sampai detail seperti itu. Nah, yang pertama itu market action kan everything. Jadi market itu, ya, chart itu dia sudah mendiskon, Pak. Artinya itu chart itu sendiri sudah bisa menggambarkan, sudah bisa menjelaskan apa yang akan terjadi ke depannya. Seperti itu. Jadi dia sudah mendiskon apa yang akan terjadi ke depannya. Artinya dengan prinsip ini, ya, kita sudah bisa menyadari bahwasannya harga itu bisa diprediksi.
Ya, karena apa? Market itu sudah mendiskon everything seperti itu. Ya, jadi market itu sudah menggambarkan apa yang akan terjadi ke depannya dan apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa yang akan terjadi setelahnya seperti itu, Pak. Ini Bapak benar-benar harus pahami. Ya. Lalu yang kedua, market move in trend. Market move in trend ini maksudnya harga itu bergerak secara trend. Harga itu bergerak di dalam trend. Trend ya itu ada 3. Yang pertama trend up, ya, down, dan trend sideways seperti itu. Jadi Bapak jangan pernah ya selama dia trend up harga itu akan terus up sampai nanti muncul ciri-ciri reversal trend yang muncul. Begitu harga itu reversalnya muncul, ya harga itu akan potensinya bakalan 2. Kalau harga itu tidak sideways, harga itu bakalan lanjut menjadi trend down. Terus polanya seperti itu, Pak. Ya. Dan yang ketiga, history repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Ya. Kenapa sejarah terulang kembali? Karena itu memang sudah kebiasaannya, Pak. Kayak kita nih bangun tidur ya, setiap orang itu, setiap diri kita ini pasti memiliki kebiasaan yang terulang setiap harinya, walaupun tidak pasti seperti itu, Pak. Ya, kita itu biasanya bangun tidur, ada yang bangun tidur itu sekitar jam 5 sampai jam 6. Menit keberapanya kita tidak pasti. Juga dalam trading. Halo. Halo. Suaranya masih jelas, Pak? Sebelum kita lanjut. Jelas, Pak, bagus. Oke. Ya. Jadi dalam trading pun, dalam harga itu, ketika polanya itu muncul, ya, ketika polanya muncul, pola yang muncul hari ini, maka ke depan pun akan potensi akan berulang pola yang sama seperti itu, Pak. Makanya kita bisa menganalisa potensi pergerakan harga. Dari mana? Dari histori-histori yang terus berulang. Nah, ya, jadi kalau Bapak sampai hari ini belum bisa menganalisa, belum bisa melihat potensi arah harga bakalan kemana, ya, artinya Bapak belum memegang prinsip dasar analisa teknikal. Ya, mungkin Bapak hanya fokusnya untuk entry-entry-nya saja seperti itu. Kapan saatnya buy, kapan saatnya sell seperti itu. Ya, tidak mempelajari kemana sih kecenderungan arah harga selanjutnya seperti itu. Oke. Nah, dalam trading, ya Pak ya, ini kita hari ini lebih banyak ke chart. Ya. Nah, dalam trading kita selalu dapat pertanyaan seperti ini, Pak. Malam juga, Pak Chandra. Ya, kemana arah harga selanjutnya? Nah, banyak dari kita, banyak trader itu tidak bisa menjawab ini. Kalau ditanya, misalnya malam hari ini gold mau kemana? Ya,
80% trader itu tidak bisa menjawab. Ya, apakah bakalan turun atau bakalan naik, seperti itu. Padahal ini paling penting, Pak. Begitu kita buka chart, kemana arah harga selanjutnya itu paling penting. Ya. Oke. Padahal dengan kita tidak mempelajari apa-apa, dengan kita tidak mempelajari ilmu ini, ilmu itu tentang trading, ya, probabilitas kita di sini adalah 50 banding 50. Jadi 50-50, Pak. Ya. Dengan kita tidak mempelajari apa-apa ketika kita trading, ya, probabilitas keuntungan kita itu adalah 50-50. Nah, seperti itu, Pak. Jadi ingat, ya, ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Kemana arah harga selanjutnya? Apapun mata uangnya yang Bapak pilih, apapun pairnya yang Bapak pilih, ketika Bapak buka chart, hal yang pertama yang harus Bapak jawab adalah kemana arah harga selanjutnya. Naik atau turun, ya. Kalau Bapak tidak menggunakan dasar analisa, tidak menggunakan dasar ilmu, hanya menggunakan feeling aja, probabilitas keuntungan Bapak adalah 50-50, 50 dan 50. Setelah Bapak tahu arah harga kemana selanjutnya, pertanyaan kedua juga Bapak harus bisa jawab. Di mana exitnya? Nah, ini Bapak juga harus bisa jawab. Banyak trader tahu arah harga itu mau ke sini, mau naik, ya. Begitu dia entry, ya, begitu dia entry buy, baru profit dikit keluar, ya kan? Tidak ada patokan di mana harga itu bakalan berhenti, dan disitulah kita mengambil take profit kita, seperti itu. Ya, ada juga trader begitu dia nahan, nggak ngambil profitnya, tiba-tiba harga turun, psikologinya udah terganggu. Tahu gitu tadi saya ambil profitnya. Nah, besok prinsipnya udah lain, menggunakan prinsip ABC. Asal biru close, seperti itu. Asal merah tahan. Ya. Nah, itu sudah psikologi yang bermain, Pak. Dan itu sudah kacau seperti itu. Maka kemana arah harga selanjutnya, turun atau naik? Pertanyaan yang kedua, di mana exitnya? Nah, seperti itu. Ini adalah step by step untuk kita melakukan analisa teknikal. Nah, dalam analisa teknikal, ya. Oke. Dalam analisa teknikal, ini pergerakan harga misalnya. Oh, warnanya putih. Nah, ya, harga baru sampai di sini, Pak. Ya, ini harga baru sampai di sini. Nah, selanjutnya, ya, tugas kita sebagai seorang trader, ya, tugas kita sebagai seorang trader adalah menentukan sampai mana. Ini kan jarak yang kosong nih. Harga nih baru sampai di sini. Ini harga naik misalnya. Ini adalah yang kita isi. Jadi ini dia preset, ya. Dan ini masa depannya yang masih kosong, yang akan terjadi, seperti itu, Pak. Nah, tugas kita harus bisa menjawab
potensi pergerakan selanjutnya itu apakah bakalan naik, ya, atau selanjutnya harga itu bakalan turun, seperti itu, Pak. Ini harus mampu kita jawab, ya. Nah, seorang analis teknikal harus bisa mampu menjawab ini, ya. Jadi, dan seorang trader harus tahu entry-nya di mana. Karena analis itu, seorang analis dengan seorang trader itu berbeda. Ya. Jadi ada sebagian orang profesinya itulah analis doang, dia tidak trader. Dia tidak menjadi seorang trader. Ya, seorang analis belum tentu bisa, ya, belum tentu sukses menjadi seorang trader. Tetapi seorang trader yang sukses wajib hukumnya bisa menganalisa harga. Seperti itu, Pak. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Pak? Maksud saya, ya, seorang analis, ya, belum tentu bisa menjadi seorang trader yang sukses. Tetapi seorang trader yang sukses, ya, seorang trader yang sukses itu sudah pasti bisa menganalisa, ya. Contohnya, seorang analis bercerita tentang gold. Gold dalam 1 bulan ke depan berpotensi ke 1920 misalnya. Ya. Gold dalam 1 bulan ke depan berpotensi akan sampai kemari. Ya. Lalu seorang trader awal bulan ini dia langsung buy, harga turun dulu ternyata. Di minggu pertama harga turun dulu. Ketika di minggu ketiga ada berita yang mendukung emasnya bergejolak, minggu ketiganya emasnya naik signifikan, dan di akhir bulan harganya kena take profit. Si analis langsung berkata, ya, awal bulan lalu saya sudah menganalisa bahwasannya harga emas, ya, akan mencapai 1920 misalnya. Tetapi seorang trader ketika dia buy di sini, harga turun dulu, ini trader ada yang MC, ada yang udah top up, MC lagi, top up, MC lagi, ya. Ada juga seorang trader yang bisa buy-nya dari bawah sini, Pak. Itu buy-nya langsung dari bawah sini. Ada yang buy-nya baru di sini, ada yang buy-nya baru di sini, seperti itu. Itu bedanya seorang analis dan seorang trader. Ya. Jadi ingat, pintar menganalisa belum tentu pintar dalam trading. Karena, ya, seorang analis itu dia hanya mampu menjawab, ya, forecasting price saja, Pak. Seorang analis itu tidak mampu menjawab di mana entry metodenya itu dia tidak memiliki, seperti itu. Ya, dia hanya bisa memprediksikan harga ke depan itu bakalan kemari. Tetapi si analis ini belum tentu bisa, ya. Di mana entry terbaiknya, di mana entry-nya, di mana stop loss-nya, di mana take profit-nya. Nah, di sini kita sebagai seorang trader harus tahu, menguasai forecasting price, menguasai entry methodnya, Bapak Ibu. Ya. Kira-kira sampai di sini Bapak Ibu bisa memahami, ya, apa yang harus kita kuasai dalam menganalisa. Ya, ini step by step. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kita langsung ke chart. Ya. Sebentar.
Oke. Contoh goal. Ya. Kita menganalisa goal. Menggunakan satu indikator aja, Pak. Contohnya indikator moving average, ya. Di sini saya menggunakan indikator moving average 21, metodenya eksponensial. Kenapa indikator moving average 21? Ya, karena 21 ini merupakan angka Fibonacci. Angka-angka Fibonacci itu kan 0, 1, 1, 3, 5, 8, ya, 13, ya, 21 dan 34 dan seterusnya. Jadi 21 ini merupakan salah satu angka-angka Fibonacci. Nah, kita lihat di sini ya. Lalu kita gabungkan dengan codingan, Pak. Ini jangan lupa juga. Sini kita lihat. Nah, ya, jadi ingat stepnya itu adalah untuk memforecasting price, ya, untuk memforecasting memperkirakan arah harga itu ada beberapa yang harus kita kuasai, tidak hanya menggunakan feeling aja. Ya, jadi kalau yang pertama itu identifikasi tren, yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan chart pattern. Ya, yang ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan Dow teori, ya. Bapak Ibu mungkin bisa gelombang Elliott wave seperti itu, ya. Nah, kalau masalah identifikasi tren, ya, Bapak Ibu saya rasa buka Google dan mungkin 80% dari peserta malam hari ini sudah tahu bahwasannya ciri-ciri trend up itu adalah adanya high yang lebih tinggi dari high sebelumnya dan low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, disimpulkan adanya higher high dan higher low, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ketika harga di sini kita lihat kita tandain, ya, high dan low-nya. Banyak seorang trader itu taruh chartnya itu di sini, Pak, full, tidak ada sisi yang kosong di sebelah kanannya. Padahal kita dalam trading itu yang penting itu adalah kita akan memprediksikan pergerakan harga selanjutnya itu. Makanya saya itu sering di bagian kanannya ini saya kosongkan supaya apa? Saya bisa memperkirakan arah harga itu selanjutnya bakalan kemana, seperti itu, Pak. Nah, di sini kita lihat, ya, kalau kita prediksikan, kita tulis di sini, sini adalah high. Lalu di sini low, di sini lower high, lalu di sini lower low, ini juga lower high. Nah, ini low-nya sama, Pak, L aja. Lalu di sini adalah higher high. Bapak Ibu, ketika muncul higher high pertama di sini, ini merupakan ciri-ciri harga itu sudah reversal trend. Jadi di sini pergerakan di sini ini trendnya down. Ketika muncul higher high pertama, ingat Bapak Ibu ya, higher high pertama itu trend downnya sudah habis. Bapak Ibu jangan pernah lagi berpikiran bahwa masih trennya masih down, trennya masih down. Secara time frame H4 ini trennya sudah reversal, maka penurunan ini tadi itu hanya sebuah koreksi sifatnya, ya.
Sampai kapan sifatnya itu sebuah koreksi? Sampai selama harga tidak break low yang terakhir ini, ya, ini low yang terakhir kan di sini Pak. Itu harga itu berarti sifatnya masih koreksi, ya. Berarti kecenderungan forecasting price selanjutnya adalah harga itu bakalan lanjut seperti ini. Terus nanti naik seperti ini. Ya. Sampai kapan harga itu bakalan berhenti naik? Ketika nanti muncul lower low yang pertama. Baru harga itu berhenti untuk naik. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau dalam analisa seperti ini, yang pertama itu saya menganalisa identifikasi trennya. Ya, identifikasi trennya. Lalu yang kedua, saya bisa menggunakan Elliott wave-nya ini. Ya, ini adalah gelombang yang pertama, Bapak Ibu. Ini adalah higher high pertama, maka ini adalah gelombang pertama. Ya, jadi kenaikan yang ini adalah gelombang pertama. Lalu penurunan inilah gelombang keduanya. Nah, saat ini kalau dia naik, membuat high yang lebih tinggi, tembus, dia akan membuat gelombang yang ketiga. Seperti itu. Sampai mana potensi harga ini naik? Ya, kita bisa tandain, Pak, support-support yang menjadi resisten. Di sini yang pertama, di sini ada juga, ya. Ini adalah support minor, ya, yang sebelum sekarang menjadi resisten seperti itu. Ya, jadi target kita dalam mengambil posisi entry ketika kita sudah tahu arah harganya itu bakalan naik, maka kita udah fokusnya kan mencari posisi buy. Misalnya setelah kita buy, di mana target pemberhentian harga selanjutnya? Jadi kita bisa gunakan support resisten minor itu sebagai tempat target pemberhentian harga, ya, secara perlahan, ya. Tetapi secara jangka panjangnya tetap support resisten majornya itu, ya, sebagai jangka panjangnya, Pak. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita entry mau buy tadi di mana kita bisa menggunakan tools-tools seperti Fibonacci, ya. Ini harga dia masih berpotensi bakalan naik. Jadi emas ini berpotensi bakal naik seperti itu. Nah, untuk GBP USD harga ini gagal breakout, ya, level 0-nya. Kita tunggu lagi 15 menit lagi ke depan seperti apa. Ya. Jadi dalam menganalisa menjadi analis teknikal itu kita harus bisa menguasai keempat ini, Pak. Identifikasi tren, chart pattern, Dow theory ataupun Elliott wave. Kita tidak harus menguasai keempat ini. Ya, minimal itu kita bisa menguasai dua. Ya, yang paling wajib, yang pertama kali yang wajib kita kuasai kalau kita menjadi seorang trader, menguasai analisa teknikal, kita itu harus menguasai soal tren, Pak. Ya. Soal tren, selebihnya kalau Elliott wave, Dow theory kita mau pelajari itu lebih bagus. Tetapi tren itu yang paling penting, pemahaman soal tren. Karena itu kunci dasar untuk kita bisa menganalisa kemana pergerakan arah harga selanjutnya. Ya, kita lihat lagi pair lain. Ya, seperti ini, USD Kanada. Ya, kita pasti membuka chart, ya, membuka chart kosong seperti ini. Tugas kita yaitu memperkirakan arah harga itu bakalan kemana, seperti itu, Pak. Arah harganya bakalan kemana? Ingat, bagian kanan ini Bapak Ibu harus kosongkan.
Ya, jangan full seperti ini. Bapak Ibu nggak bisa menganalisa. Karena kita dalam trading itu menganalisa ke depan. Apa yang akan terjadi ke depan, bukan menganalisa apa yang sudah terjadi. Maka dari itu, ya, kita harus mengosongkan sisi tengahnya ini, ya. Cukup satu layar aja, Pak. Bisa juga mengecilkan seperti ini, ya. Ini kita kecilkan seperti ini bisa juga, tidak ada salahnya untuk mencari support resisten klasik di sana. Ya. Nah, hal pertama adalah memforecasting price, kita menguasai analisa teknikalnya ya, identifikasi trendnya. Kita cukup tandain seperti ini aja, Pak. Ini low-nya. Ya. Ini high. Cukup satu layar. Tidak perlu harus sampai ke belakang-belakang sampai bulan-bulan lalu. Ya. Ini harga trennya turun. Ya, ini harga trennya turun. Lalu harga naik. Harga turun. Lalu harga lanjut naik. Setelah harga seperti ini, kalau kita tulis di sini, ini masih lower low. Dan ini harga sudah, bukan lower low, sorry Pak. Bukan lower, tapi lower high. Bentar, oke. Yang masih belum paham lower high, lower low itu apa, ya? Itu merupakan kode rahasia, Pak. Ya, lower high itu adalah ini apa kode-kodenya aja, Pak. Kalau kita panjangkan itu adalah lower high yang artinya ya high-nya lebih rendah dibandingkan dari high sebelumnya. Dari mana high ini lebih rendah dari high sebelumnya? Ya. Dari high yang ini, Pak. Ini kan ini yang terakhir, ya. Nah, ini kalau kita lihat high yang ini dengan high yang ini lebih rendah dibandingkan high yang sebelumnya. Seperti itu. Maka kita tulis sini lower high. Lalu selanjutnya yang di sini dia sudah membuat higher high. Ini sudah higher low. Ketika muncul higher high pertama, Bapak Ibu, bisa dipahami ya, ingat itu kuncinya. Ketika muncul higher high pertama, seperti ini, dari mana kita katakan ini higher high pertama? Ini adalah maksudnya higher high itu apa? High yang baru ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Dari high sebelumnya yang mana? Yang ini, Pak. Yang dari lower high ini kan lebih tinggi. Nah, ketika Bapak memunculkan adalah higher high pertama, Bapak langsung mengidentifikasi bahwasannya tren itu sudah reversal menjadi up. Ya, ketika Bapak sudah mengidentifikasi trennya itu up, Bapak langsung bisa menganalisa bahwasannya kecenderungan pergerakan harga selanjutnya itulah bakalan terus naik sampai kapan? Ya, sampai kapan? Sampai muncul lower low yang pertama. Ini kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita tandain ya. Nah, di sini dia masih higher low. Di sini masih higher high. Di sini masih higher low. Ingat, coba Bapak lihat high yang ini saya tandain.
lebih tinggi dari high yang ini, Pak. Ya, high yang ini lebih tinggi dari high yang ini. Dan high yang ini juga lebih tinggi dari high yang ini. Low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Low yang ini juga lebih tinggi dari low yang ini. Dan low yang ini juga lebih tinggi dari low yang ini. Ya. Kita tandain juga di sini dia sudah lower high. Tetapi dia lower high tetap high-nya lebih rendah, tetapi low yang di sini tidak lebih rendah juga. Dia di sini masih higher low, Pak. Nah, di sini kadang orang-orang bingung. Ini kalau dia sudah high-nya tidak lebih tinggi, berarti potensi harga ini bakalan turun. Selama belum ada lower low, belum ada ciri-ciri harga itu bakalan turun, Pak. Nah, itu kuncinya. Ya. Sampai di sini harga membuat higher high lagi. Di sini juga harga membuat masih low-nya lebih tinggi. Ini high-nya sama, tapi low-nya lebih tinggi. Nah, kemana selanjutnya pergerakan harga? Kan gitu, Pak. Ini USD Kanada ini kemana nih selanjutnya? Kan kita trading seperti itu ya. Kita kalau sudah posisi seperti ini, ketika higher high-nya sama, tapi high-nya sama, tapi low-nya lebih tinggi sedikit, kita bisa tandain seperti ini. Di low-nya kita bisa tandain. Ya, berarti ini sideways. Kalau harga trennya up itu seharusnya high-nya lebih tinggi, low-nya udah lebih tinggi. Tetapi ini low-nya aja yang lebih tinggi, high-nya tidak lebih tinggi. Artinya kemana kita trading selanjutnya? Ya, kita tinggal menunggu aja nih Pak. Kalau harga seperti ini nanti dia turun membuat lower low yang lebih rendah. Ya. Ini dia harga itu membuat low yang lebih rendah. Baru. Ya. Bapak Ibu nanti baru potensi harga itu bakalan seperti ini, Pak. Nah, jadi kalau saat ini belum ada low yang lebih rendah, dalam menganalisa kita belum bisa mengambil keputusan apa-apa untuk pair USD Kanada secara time frame H4. Akan tetapi jika nanti ternyata harga itu bakal malah naik, ya, ini sudah kita tandain, ya. Ini sekarang harga malah naik ke atas jebol, berarti dia membuat higher high lagi, maka cenderungan harga itu bakal lanjut naik. Nah, seperti itu, Pak. Ini contoh kita dalam menganalisa. Jadi setelah harga break di sini, ataupun setelah harga membuat lower low yang lebih rendah, ya, ini saya buat warna merah. Nah, ketika harga nanti turun membuat low yang lebih rendah seperti ini, kita udah tahu kecenderungan harga selanjutnya itu adalah bakalan turun. Analis sudah memprediksikan kalau harga udah break ini, harga akan lanjut terus turun. Nah, kita sebagai seorang trader ketika kita sudah tahu seperti itu, hal yang kedua yang harus kita wajib, ya, yang kedua yang harus wajib kita lakukan, kita harus mencari di manakah level-level entry posisi kita untuk mengambil posisi sell seperti itu, Pak. Ya. Sell-nya itu di mana nanti kalau harga break? Apakah kita menggunakan metode breakout support resisten klasik? Jadi setiap harga itu nanti break ketika harga breakout support yang ini, ya saya tandain warna hijau. Ketika harga break support yang ini, maka kita sell di sini. Ketika nanti harga breakout support di sini, maka kita nanti bakalan sell di sini. Lalu harga turun, harga koreksi naik, harga breakout lagi support di sini, ya kita sell lagi. Nah itu bisa juga.
ataupun kita mengambil posisi-posisi selnya itu, ya, mengambil posisi-posisi selnya itu di area-area koreksinya seperti itu, Pak. Ya, di area-area koreksinya ini, ya, ya, di area-area koreksinya ini kita mengambil posisi sel. Pakai indikator apa kita mengambil posisi-posisi sel di sini? Bisa gunakan moving average, bisa gunakan Bollinger Band, bisa menggunakan stokastik, bisa menggunakan Fibonacci, ya, bisa menggunakan indikator-indikator yang custom yang mungkin Bapak Ibu ada membelinya seperti itu. Tetapi hal dasar yang harus bisa Bapak kuasai adalah Bapak tahu probabilitas pergerakan harga itu bakalan kemana. Sehingga yang tidak memiliki ilmu tadi ketika disuruh jawab, jawabannya adalah A naik, B turun. Kalau tidak menggunakan ilmu probabilitas win-nya itu adalah 50-50, dengan menggunakan ilmu kita bisa membuat yang 50-50 ini tadi menjadi 60, ya, menjadi 65, menjadi 70, ataupun 75, ataupun 80%, seperti itu, Pak. Ya, tidak ada yang 100%. Nah, dalam pengalaman saya kalau menggunakan price action, analisa teknikal, ya, klasik, ya, contohnya identifikasi tren yang saya lakukan ini, itu akurasinya hanya mentok-mentoknya itu di angka 75%, Pak. Ya, sangat sulit sekali untuk mencapai angka 90%, 95%, apalagi 100%. Itu tidak ada. Jadi tujuan kita dalam membuat analisa itu adalah untuk menaikkan probabilitas kemungkinannya, Pak. Yang tadinya itu hanya 50-50 antara benar dan tidaknya, kita bisa menaikkan menjadi di atas 50, Pak. Itu aja tujuannya. Ya. Menjadi angka 70% kah? 75% kah? Ya, probabilitas benar analisa kita itu apakah 80%? Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini sebentar lagi break. Mudah-mudahan menit 15 dia break, kita bisa buy ya. Oke, sampai di sini kira-kira Bapak paham maksud saya dalam edukasi online malam hari ini. Jadi kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanya, Pak. Ini sambil nunggu-nunggu break nih. Dari tadi nggak break-break. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bisa hidupkan mikrofonnya, langsung berbicara, ataupun bisa diketik. Atau Bapak bisa memahaminya, Pak? Silakan. Sudah cukup paham. Oke, paham, Pak ya. Nah, ini dia mencoba untuk break ya. Kalau power seperti ini kita bisa buy nanti di menit 14. 2 menit lagi kita tunggu. Oke, ini ada garis-garis itu pivot bukan Pak, merah hijau. Nah, ini nanti saya jelasin ya. Misal di H1 trend up, tapi di H4 trend down. Kira-kira bagus pilih yang mana? Oke, bagus juga. Bagus pertanyaan. Nanti kita jawab, Pak. Ini tinggal nunggu 2 menit lagi nih. Mudah-mudahan dia naik gitu kan. Nah, ini USD Kanada malah turun ya. Jadi kita bisa tandain ini. Sama ini, Pak.
Ya. Jadi kalau harga nanti mampu break, dia membuat lower low, maka fokus kita selanjutnya adalah mengambil posisi sell. Seperti itu. Oke. Berarti pada tren yang sebelumnya, ya. Tetapi kalau misalkan berhasil di break out, maka tren sebelumnya akan berbalik ke tren yang selain. Oke. Ini melempem. Nah, ketika mau entry seperti ini, ya, ini Bapak Ibu harus siap hitung resikonya. Jarak stop lossnya berapa? Yang pertama itu Bapak harus siap resiko berapa. Misalnya di sini momen ini Bapak siap, ini mau entry. Ya, jadi hal yang pertama yang saya lakukan biasanya, saya mau entry buy misalnya, stop lossnya sekitar 500 pip, ini take profitnya sekitar 300 pip. Nah, jadi kita tulis di sini SL 500 pip, PP 300 pip. Risk, berapa resiko yang Bapak siapkan untuk entry buy ini? Misalnya di sini kita tulis $100. Kan resiko kan masing-masing, Pak. Jadi $100 ini berapa? Ya. $100 itu dibagi 500 pip. SL-nya sama dengan ketemulah lotnya 0,2 lot. Ya. Jadi di sini kita bisa entry 0,2 lot. Potensi rewardnya berapa? 0,2 lot dikali 300 pip sama dengan $60. Jadi resiko kita $100, potensi profit kita itu adalah $60. Nah, kalau menurut Bapak Ibu ini ideal, ya, cocok, ya, karena profitnya ini, rewardnya ini 50%, ya, 60% dari resiko. Jadi kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ideal, setelah Bapak analisa memang harga itu cenderungnya bakalan naik, ya udah Bapak Ibu jangan ragu ya, lakukan entry. Tapi kalau menurut Bapak Ibu nih rewardnya kekecilan, maka Bapak Ibu nggak usah paksa entry di momen ini gitu loh. Nah, ini manajemen, ini udah cerita ke manajemen seperti itu. Ya. Ini kita tunggu 15 menit lagi, Pak. Kalau dia bullish baru kita buy. Kalau dia malah jadi bearish kita abaikan lagi, gitu loh. Ya. Ada yang nanya garis-garis itu pivot bukan? Jadi ini garis-garis pembatas harian, Pak. Ring ya. Ini garis-garis ring. Ya. Prinsipnya nanti akan saya buat webinaran dengan judul strategi habits ring khusus GBP USD. Jadi ini khusus GBP USD aja, Pak. Prediksi gambarkan di pagi hari. Harga belum terjadi, kita sudah bisa memprediksikan kalau harga turun paling menyentuh level-level garis-garis merah ini. Tapi kalau harga naik sampai mana, ya, menyentuh garis-garis hijau ini, Pak. Seperti itu. Prinsipnya, ya, range pergerakan maksimal satu hari GBP USD. Berapa pip, Pak? Coba dijawab, Pak. Yang ngerti coba dijawab, Pak. Jadi satu hari itu rata-rata pergerakan GBP USD berapa pip? Mau 4 digit ataupun 5 digit bisa dijawab, Pak. Yang Bapak tahu aja. 5 digit. Berapa, Pak? 5 digit ya, Pak, tadi. Nah, 5 digit boleh. Berapa, Pak? Apakah 5 digit kan? Apakah 1000 pip? Apakah 500 pip? Apakah 2000 pip? Ataukah 3000 pip? Silakan dijawab, Pak. Berapa ring pergerakan maksimal
Satu hari ya, artinya dari jam 4 pagi sampai jam 4 pagi. Contohnya, kalau kita lihat kemarin, ya, kalau kita lihat kemarin, ini kemarin pergerakannya dari high ke low-nya ini pergerakannya ini sekitar 800 pip. Ya, satu hari sebelumnya dari low-nya di sini ke high-nya ini adalah 1780 pip. Ya, kita lihat lagi di hari Jumat kemarin dari high-nya ke low sini muncul adalah 1100 pip. Ya, di sini kita lihat lagi di hari Kamis minggu lalu dari high ke low-nya pergerakannya 900 pip. Nah, gitu. Nah, dari kita memahami apa, kita bisa memprediksi, ya. Bentar. Ya, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi. Kalau kita mau buy misalnya, take profit kita itu jangan 2000 pip, karena dari 1 minggu terakhir aja itu nggak ada harga itu bergerak 2000 pip kalau mau clear dalam 1 hari. Nah, di situ Pak pemikirannya. Ya. Jadi kalau mau clear 1 hari, take profitnya itu jangan 2000 pip gitu loh. Dan itu kan maksimal. Di sini ada yang jawab 1000 sampai 1500. Ya, benar Pak. Ya, jadi pergerakan range maksimalnya itu adalah 1500 sampai 2000 pip per hari maksimal. Nah, kalau maksimal berarti harga itu sudah ngetrend. Kayak di pergerakan hari Senin nih dia naik sampai 1700 lebih. Ya, itu berarti harganya sudah ngetrend. Dan itu kan jarang-jarang terjadi Pak harga ngetrend. Nah, pergerakan harga itu kan ada yang maksimal, ada yang normal, ada yang minimal. Jadi kalau minimal ini itu harga sideways biasanya. Ya. Minimalnya harga sideways, normalnya itu pergerakan yang seperti umumnya. Nah, itu yang harus kita ketahui dari setiap pair. Nah, yang saya ketahui, yang betul-betul saya dalami hanya GBP USD seperti itu, Pak. Ya. Jadi, pergerakan maksimalnya ini kita udah tahu 1500 pip, maka saya bagikan 3. Ya, 3 sesi. 1500 pip dibagi 3 sesi. Kenapa 3 sesi? Di sini ada Asia, ada London, ada Amerika. Eropa sama London itu kan beda-beda sejam aja Pak, jadi saya samakan. Kalau di situ 1500 kita bagikan 3, maka di Asia itu pergerakan maksimalnya itu hanya 500 pip. Jadi dari jam pagi, jam 6 pagi sampai jam 1 siang, misalnya Bapak trading di jam 9 pagi, kalau harga sudah turun 500 pip, ya Bapak jangan nge-sell lagi. Kenapa jangan sell lagi? Ya, plottingan Bapak itu nanti sampai sesi London ataupun sesi Amerika. Lama. Sesi Londonnya 100 pip maksimalnya. Ya, baru sesi Amerikanya 1500 pip. Di mana nih London 100 pip? 500 di sesi Asia, 500 di sesi London. Maka digabungkan 1000 pip. 1000 pip seperti itu, Pak. Jadi inilah prinsipnya, ya. Prinsip garis-garis ini tuh saya ambil dari prinsip ini. Jadi kalau saya trading di sisi Asia, ketika GBP USD sudah turun misalnya 300 pip, andaikan pun saya ingin nge-sell, kalau saya ingin clear di jam sesi Asia, ya take profit saya paling sekitar 200 pip lagi Pak. Karena 300 tambah 200 kan 500 pip. Tapi kalau saya take profitnya mau 1000 pip atau 900 pip, saya harus menunggu sampai sesi London. Itu baru clear, seperti itu Pak. Ya, begitu juga di sesi Amerika. Nah, jadi ini prinsip dasar alasan saya menggunakan ring. Jadi dengan tahu ring aja kita sudah bisa menempatkan di mana take profit kita.
Seperti itu, Pak. Ya. Jadi Bapak bisa pelajari ring ini. Nah, untuk lebih detailnya nanti di tema selanjutnya, di webinar selanjutnya saya akan membahas soal ring ini, Pak. Ya, jadi ikuti aja terus judul-judulnya Bapak lihat. Kalau judul yang sudah Bapak ketahui, Bapak mau ikut silakan, tidak ikut juga tidak apa-apa. Tetapi ada judul-judul yang belum Bapak ketahui, silakan diikut. Ya, webinar kita ini itu setiap malam Kamis sama malam Sabtu seperti itu. Nah, ini lihat nih, mau breakout aja harganya susah kali, Pak, seperti tadi. Ini harga masih sideways terus. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami? Pertanyaan Bapak tadi, Bapak Mau tanya Pak, Nah, silakan Pak, silakan. Pak Ade, silakan Pak Ade. misalkan di set B itu dari arah mana dari atas ke bawah ya, jadi downtrend ya Pak. Ketika set B itu dia membentuknya enggak karuan gimana Pak? Dia membentuk higher high, kemudian higher low lagi, yang di lower high sama lower low juga sama, gimana itu Pak? Contoh kasusnya. Oke. Ya. Kita di sini tulis dulu, Pak. Baik sekali pertanyaannya, Pak. Ini trend up. Ya, kalau kita rumuskan adalah higher high. Ini rumusnya. Adanya low, higher low. Ketika muncul seperti ini sudah trend up. Ini trend down. Ini low, ingat Pak, yang pertama low dulu kalau trend down. Muncul lower low. Baru high, muncul lower high. Ya, kan seperti ini Pak. Ketika Bapak coding tidak ada ciri-ciri trend up dan trend down, berarti harga itu sideways. Di mana contohnya? Kita lihat di sini. Kalau dari bawah ini kita coding. Oke. Ini trennya up, jelas ya. Yang nggak paham tren pun pasti udah bisa jawab. Oke. Nah, ketika harga di sini, ini trennya apa? Seperti itu. Misalnya harga ini sekarang di sini, sampai di sini Pak. Codingan terakhir ini ya. Kita baru coding, Pak. Ya. Ini adalah high. Ini low pertama, misalnya kita anggap. Lalu di sini muncul lower high. Tapi di sini muncul higher low. Dan saat ini harga sedang berada di tengah-tengah antara lower high-nya dan higher low-nya. Nah, ini kita sebut dengan trennya itu adalah sideways, Pak. Kita bisa lihat di sini. Trennya sideways. Jadi ciri-ciri kita mengidentifikasi bahwa ini harganya up ya, menit 29 nanti kita bisa buy Pak ya. Ini harganya up menit 29 nanti kita bisa buy 2 menit lagi. Oke. Nah, ini contoh dalam menganalisa tren, mengidentifikasi tren. Ya, jadi seperti ini ciri-cirinya, ini trennya adalah tren sideways. Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan lagi sebentar lagi nih, tunggu ini ya. Ini kita mau entry dulu, Pak. Saya menggunakan pakai 0,2 aja. Kenapa sih harus tunggu menit 29 ataupun 30? Karena untuk memastikan
bodinya ini close di atas garis ini Pak, betul-betul breakout. Bisa aja nanti dia di menit 30 dia malah jadi candle bearish seperti itu. Ya, makanya harus nunggu closing candle. Minimal dia 1 menit sebelum closing candle lah. Istilahnya itu kalau sisa beberapa detik ternyata dia malah turun, ya berarti kita lagi sial seperti itu Pak ya. Hanya beberapa detik aja lagi ternyata harga itu malah turun jadi candle bearish. Nah itu berarti ya kalau Bapak mau lebih sabar lagi ya tunggu benar-benar harga itu jadi berganti candle. Nah kalau tadi kita misalnya terburu-buru melihat harga pergerakannya apa, kalau kita buka M5, banyak trader kan seperti itu, buka time frame kecil. Lihat candle, apalagi tradingnya di HP, lihat pergerakan naik seperti ini tadi, itu udah panik luar biasa Pak. Harganya naik, cepet kali naiknya nih, langsung buru-buru klik buy. Begitu harga closing candle, setelah dia entry buy di pucuk sini, harganya malah jadi bearish seperti ini. Ya, baru panik, tanya langsung ke grup yang dianggap master di grup, tanya, Pak, ini potensi GU masih ada potensi naik nggak ya? Soalnya saya sudah buy di atas, ya kan? Nah itu biasa trader seperti itu. Nah dia sudah closing candle, ya. Nah kalau momennya seperti ini, kalau kita mau memaksakan entry, resikonya pakai resiko yang minimal Pak, jangan dipaksakan. Misal seperti ini, case-nya seperti dia tidak breakout, kita tunggu 15 menit lagi. Kalau kita benar-benar yakin harga itu memang bakalan naik, tetapi syarat breakout-nya itu tidak terpenuhi ataupun SOP yang lain belum terpenuhi, Bapak tetap mau entry, maka salah satu cara gunakan resiko terkecil yang sanggup Bapak terima. Ya, misalnya di sini gunakan pakai lot 0,1. Kenapa 0,1? Ya karena lot terkecilnya 0,1. Jadi kalau 0,1 saya entry buy sekarang, ya resiko saya itu sekitar 55-an dolar. Nah, jadi kita harus siap. Karena dia tadi nggak breakout, saya buy pakai 0,1 aja Pak. Nah itu tips. Banyak kita kan trader kadang-kadang nggak sabar. Gimana cara mengatasinya? Ya itu tadi, gunakan resiko yang minimal. Ketika nanti ada situasi harga itu dia breakout, SOP kita itu muncul semua dan benar-benar memang pola ini adalah pola terbaik kita nih. Dari 10 saya entry sebelumnya hanya 9-nya itu profit semua. Nah di saat momen-momen itulah Bapak menggunakan resiko yang maksimal. Nah maksimalnya ini pun ya tergantung Bapak. Kalau Bapak siap resikonya itu keseluruhan balance Bapak, ya udah entry aja full margin gitu loh. Tetapi full marginnya pun, full margin di sini bukan sampai level marginnya itu nggak mampu entry lagi. Bapak tetap hitung gitu loh. Saat sini kemarin 500 pip. Artinya ketika harga turun sampai kemari, Bapak margin call. Jangan baru turun 5 pip ke bawah sini, baru setengah turun, baru turun 20 pip, udah margin call. Banyak trader tuh baru turun 20 pip, 200 pip ke bawah, dia margin call. 1 jam kemudian harga setelah turun margin call, baru naik lagi. Jadi margin call dulu, baru harganya itu sesuai arahnya. Baru ngomong, aduh lot saya kebesaran Pak, ini sepertinya saya kurang manajemen lot Pak. Kenapa Pak ya kayak gitu ya? Kenapa harga nih kok di MC-kannya dulu baru harga itu sesuai dengan analisa kita? Ada yang menggunakan stop loss? Harga ini kok suka kali Pak, jilat stop loss saya baru harga berbalik seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran trader yang ya saya juga dulu seperti itu Pak. Sama ya. Kita tuh semua pasti pernah seperti itu. Ini harga ini main-main nggak? Mempermainkan kita kah? Seperti itu. Udah jilat stop loss malah harga baru berbalik seperti itu. Ya, bisa aja itu stop loss-nya itu di area-area memang tidak ideal. Ya, apalagi yang menggunakan time frame kecil itu memang stop loss-nya itu harus benar-benar ini. Yang sering kejilat stop loss itu kalau di saat harga sideways seperti ini Pak. Contohnya ya.
Ini saya belum pasang TP ya, saya pasang TP dulu. Ya. Nah, TP maksimalnya di sini. Ini maksimal, tapi nanti ketika dia sampai kemari sulit untuk turun ataupun udah malam misalnya, nanti itu saya close. Ya, saya close manual. Ya, di saat kita itu sering terjilat stop loss misalnya ya. Seperti ini momennya. Di saat sideways seperti ini itu sering stop loss. Misal stop loss kita di sini, Pak. Ya, di low yang ini. Ini kan harga sedang sideways, Pak. Ini bisa kita lihat harga sideways ya. Nah, tadi pagi kita nge-buy misalnya kan. Tadi pagi kita nge-buy. Kita nge-buy-nya di sinilah contohnya. Alasan buy-nya apa? Karena ada candle bullish nih. Yang powernya tuh bullish-nya kuat. Kita buy, stop loss-nya di sini. Lalu harga turun. Kan kena stop loss nih, Pak. Ya, kena stop loss. Ya. Setelah ini naik lagi, Pak. Apa nggak gila kita jadi trader seperti itu? Habis kena stop loss, harga naik lagi ke tempat TP kita. Pagi entry, siang kena stop loss, malam harga balik lagi tempat entry kita. Itu jangankan Bapak, saya pun geram kalau seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi stop loss itu? Ya, yang pertama itu kalau bisa ya, itu gunakanlah time frame yang besar, Pak, dalam menganalisa tadi. Untuk eksekusinya baru Bapak menggunakan time frame yang kecil, itu bebas. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini H4. Kita buka time frame H4. Ini entrian saya ini, ataupun kita buka file baru GBP USD. Oke, di sini ini kosong. Nah, kita buka H4, ya Pak ya. Nah, di sini kita coding, Pak. Jadi untuk mengidentifikasi trend itu bagusnya itu minimal H4. Ya, semakin besar time frame semakin bagus, tetapi kebesaran juga waktunya itu terlalu lama dan kita sebagai trader receh ini nggak mampu, Pak, kalau terlalu lama. Ya, apalagi pakai weekly gitu, entry bulan ini close, lihatnya close-nya itu tahun depan gitu loh. Ya, itu kita nggak mampu. Makanya itu minimal H4 ataupun H1 minimal itu H1. Normalnya itu H4. Ya. Nah, ketika harga turun koreksi seperti ini, kita sudah bisa mengidentifikasi bahkan ini munculnya higher high pertama. Ya. Yang mana sebelumnya itu Bapak bisa lihat di sini, ini adalah high-nya. High. Lalu di sini muncul lower high. Lalu di sini muncul higher high pertama. Nah, di sini Bapak bisa mengidentifikasi trennya sudah bakalan naik. Sampai kapan trennya bakalan naik? Sampai nanti koreksi ini. Jadi ini penurunan ini hanya sebuah koreksi sebenarnya, Pak. Sampai mana? Sampai ini adalah level usialnya, Pak. Jadi kalau andaikan harga turun menembus ini, baru trennya berubah gitu loh. Jadi selama harga tren belum menembus low yang terakhir ini, ya, jadi Bapak Ibu itu fokusnya mencari posisi buy terus. Nah, kalau Bapak tadi pindah time frame ke time frame yang 15, stop loss Bapak di sini, ya, area stop loss Bapak itu adalah area entry-nya itu big player, trader yang namanya itu kita sebut smart money, Pak, big player. Karena big player itu time frame besar. Ini area kita entry. Datang kita menggunakan time frame kecil, level stop loss kita itu adalah level entryan mereka, Pak, para smart money. Makanya sering kena stop loss, harga berbalik, ya, kena stop loss, harga berbalik seperti itu. Frustasi,
ujung-ujung nggak pakai stop loss. Pas nggak pakai stop loss, pas harganya nggak balik-balik, seperti itu. Ya, mati akunnya Pak. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi kita trader tuh banyak serba salahnya, seperti itu. Ya. Saran saya seperti itu. Jadi stop loss ideal itu di mana? Di low yang ini, Pak. Ini stop loss ideal. Nah, kalau minimal-minimal ya menggunakan minimal-minimal itu yang seperti stop loss Bapak tadi. Namanya juga udah minimal. Ya kalau kejilat ya ikhlaskan gitu loh. Karena kalau stop loss Bapak itu kejilat, kita juga belum bisa mengambil posisi sell. Ya, kalau kita tadi buka M15 gara-gara kena stop loss. Nah, ini kan gara-gara tidak breakout, Pak. Kita nge-buy, kan? Nah, barulah penasaran kita tuh hilang seperti itu. Kenapa saya buy tadi? Padahal harga belum breakout. Padahal kalau tunggu 15 menit lagi kan belum breakout jadi bearish seperti ini. Saya kan nggak jadi entry, saya nggak kehilangan uang. Nah itu, jadi ini salah satu contoh. Kita itu sebagai seorang trader jangan takut ketinggalan harga. Kadang-kadang harga trader itu buka time frame kecil, lihat bukanya di HP, lihat pergerakan yang panjang running seperti ini, mereka panik seperti itu loh. Apalagi ada salah satu master yang kita anggap master teriak di grup, GBP USD berpotensi naik. Wah, berpotensi naik. Wah, kita lihat pergerakan kenaikan seperti ini, ya. Kita langsung eksekusi buy dan stop loss-nya di sini. Kenapa di sini? Karena ini low terdekatnya, Pak. Jadi ini support terdekatnya, maka kita buy di sini. Nah, ini saya yakin stop loss-nya kejilat dulu kalau ada yang buy di sini. Setelah kejilat, kalau nggak besok atau lusa harga baru naik tinggi. Entah itu nanti disebabkan oleh fundamental, diikutkan fundamental atau apa, baru teriak. Kemarin semalam tuh saya buy, Pak, tapi stop loss saya tuh deket banget gitu loh. Saya taruh stop loss jauh pun kena juga, Pak. Kalau ngelawan tren ya tetap kena kemanapun stop lossnya kan gitu. Jadi harus pintar-pintar, Pak. Trader ini nggak cukup menjadi seorang trader itu pintar aja nggak cukup, harus pintar-pintar gitu loh. Double pintarnya, ya. Jadi kalau masalah stop loss, saya sarankan, ya, itu di support major minimal di time frame H4 seperti itu, Pak. Ya, nih, jadi stop lossnya itu minimal tuh di sini. Wah besar banget, Pak, stop lossnya. Itulah manajemen, Pak. Itulah kita harus menguasai manajemen. Jadi stop lossnya di sini. Tapi kalau berdasarkan ranking tadi harian, ini cerita harian, ya stop lossnya di sini, Pak. Tapi kalau mau lebih yakin lagi secara mingguan, tradernya itu tipenya swing, stop lossnya di sini, Pak. Gitu. Oke, ada yang nanya pada saat ini di BBC 15 menit kan terbentuknya lower low. Kalau dilihat dari situ kan saat ini dalam koreksi sudah bisa open sell kalau dengan strategi breakout, malah bersiap open buy ya, Pak. Nah ini sama juga pertanyaan kayak Bapak yang di atas tadi, H1-nya trend down, H4-nya trend up. Nah saran saya, kalau H1 masih oke, Pak, dalam menganalisa tren. Ya, saran saya itu misal di H4, kita sudah mengidentifikasi di H4-nya ini adalah tren. Ya. Di H4 trennya up, higher high pertama. Maka fokus kita di time frame M15 seperti itu ya. Ya, di time frame M30 ataupun time frame lebih kecil, carilah momen-momen buy. Di mana kita mencari momen-momen buy? Jadi ketika saat dia membuat trend down seperti ini tadi siang ini turun, di sini kita jangan mengambil posisi sell, Pak. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan yang H4. Nah, ketika harga di time frame H4 di M15 sudah membuat higher high pertama seperti ini, maka penurunan ini kita bisa mengambil posisi-posisi buy. Seperti itu, Pak.
Dan ingat, kalau tradingnya di M15, take profitnya jangan H4. Ya, take profitnya M15 juga. Banyak trader itu kan analisanya di M15, eksekusinya di M15, ya, take profitnya daily gitu loh. Ya, ini take profit. Ini kalau naik sampai mana, Pak? Nih, sampai sini. Padahal analisa di M15 gitu loh. Ya. Dan mengharapnya 1 jam ke depan harga itu sampai kemari. Itu nggak ada cerita, Pak. Mungkin nggak, Pak? Mungkin. Di forex itu mungkin aja semua. Tiba-tiba nanti ketua Bank Sentral Inggris itu ditembak mati, ataupun batuk-batuk kena corona mati. Ya itu mungkin aja pound-sterlingnya tiba-tiba mendadak naik terbang tinggi. Ataupun nanti US dollarnya melemah, misalnya apa? Tiba-tiba Donald Trump ini lagi debat kena lempar sepatu lagi gitu. Itu bisa aja membuat harga itu bergerak secara tiba-tiba. Tapi itu kan jarang-jarang, Pak. Ya, itu jarang-jarang terjadi. Ya kan? Mungkin selama kita trading itu mungkin baru sekali seperti itu. Jadi yang jarang-jarang itu jangan diharapkan. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi time frame ini? Kalau Bapak tradingnya di M15, ya prinsipnya satu, Pak, semakin kecil frame, maka semakin kecil pip yang kita dapat, gitu loh. Semakin besar time frame, semakin besar pip yang kita dapat. Tetapi semakin kecil time frame-nya, ya waktu nunggu floatingannya juga semakin kecil. Tetapi semakin besar time frame-nya, waktu nunggu floatingnya juga semakin besar. Jadi itu berbanding lurus. Jadi Bapak jangan tradingnya di daily, di H4. Pengennya itu setiap hari closingnya itu 15 menit ke depan udah close, udah sampai TP. Itu nggak ada seperti itu, Pak. Ya. Oke. Nah, bagaimana rata-ratanya menunggu kalau kita tradingnya di M5? Maksimal nunggunya itu adalah 2 time frame di depannya, Pak. Ya, 2 time frame di depannya. Kalau kita tradingnya di M15, rata-rata nunggunya itu adalah 30 menit sama H1, 1 jam ke depan. Ya, kalau 30 menit 1 jam sampai 4 jam ke depan. Ya. Kalau 1 jam menggunakan H1, rata-rata nunggunya itu adalah 4 jam sampai 1 hari. Kalau 4 jam 1 hari sampai 1 minggu. Ini yang menggunakan M15 tadi udah kena stop loss seperti itu. Habis ini harga berbalik lagi, misalnya nanti 1 jam ke depan harga naik lagi ke atas, baru teriak-teriak. Ya, kalau harga ternyata beneran turun, baru keluar. Untung stop lossku di sini. Kalau sempat di sini, pro loss aku udah besar seperti itu. Ya, oke, seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaan kira-kira? Bisa dipahami, Pak, sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi untuk garis-garis ini bukan pivot, Pak, tetapi ini adalah garis-garis. Garis biru ini adalah garis pembukaan harian, Pak. Jadi hari ini kan pembukaannya kan, ini garis eksparatornya hari ini itu dia buka di harga 1.2857. Seperti itu. Lalu ini garis ini adalah 300 pip di bawah harga pembukaan. Lalu yang ini adalah 500 pip di bawah harga pembukaan. Begitu juga yang atas. 300 pip di bawah, di atas pembukaan. Yang paling atasnya 500 pip di atas pembukaan. Jadi kalau kita gabungkan dari 500 atas ke 500 bawah, ini ada 1000 pip. Dia ada lagi garis selanjutnya itu di sini, Pak. Garis 800 pip. Nah, ini garis 800 pip. Di atasnya juga ada garis satu lagi. Saya belum gambarkan karena harga belum sampai ke situ kan. Nah, ini Bapak kita bisa lihat. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari 800 ke atas ke 800 ke bawah,
Ya, ini harga sudah mencapai 1.600 pip. Nah, itu Pak. Contoh ya, kita gambar ya. Kemarin contohnya. Pergerakan harga itu selalu di garis-garis itu, Pak. Contoh ini kemarin pembukaannya di 12831. Kita tandain. Ya. Lalu kita tarik 300 pip ke atas. 1861 di sini berarti garis 500-nya berarti 12881. Nah, ya. Ini kita garis bawahi menjadi warna biru, misalnya adalah garis open-nya. Oke. Bawahnya juga kita buat 01. Kita buat garis merah. Di bawah juga 81. Nah, Bapak lihat di sini, lalu kita kasih pembagian pembagian sesi. Ya, jam 1 siang itu kan sesi Asia sudah habis. Jam 1 siang di waktu kita di MetaTrader itu dikurangi 4 jam. Jadi jam 13 dikurangi 4, jam 9. Oke. Lalu jam 7 malam sesi London Amerika buka, jam 19 dikurangi 4 jam juga, jam 15. Nah, maka ini adalah sesi London. Yang sebelah kiri ini sesi Asia, yang sebelah kanan sesi Amerika. Coba Bapak lihat, di sesi Asia harga naik secara signifikan, ya, hanya bergerak 500 pip. Itu harga udah maksimal, Pak. Jadi dengan mengetahui mengetahui ring ini, jangan kita buy di sini. Karena lihat powernya kuat, kita buy di sini. Lalu plotting berjam-jam galau. Ya kan? Plotting 3 jam, 4 jam, 5 jam sampai sore, sampai malam plotting galau. Apalagi yang baru-baru trading, buy di sini, ini penurunan ini. Ya, itu layar HP MetaTrader itu nggak mati-mati Pak, dipantau terus, ya kan? Padahal kita udah tahu, kalau kita tahu ilmunya, kalau harga sudah naik 500 pip di sesi Asia ataupun turun 500 pip di sesi Asia, kita jangan buy atau sell lagi. Karena kalau kita buy, potensi cenderungnya itu, plottingnya itu bisa sampai sesi London ataupun Amerika, seperti itu. Kalau seperti ini kan plottingnya sampai sesi Amerika, baru dia profit, Pak. Ini kan. Ini. Nah, ini baru dia profit. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini tipsnya, gunanya kita mengetahui range. Jadi kalau ini pergerakannya adalah sekitar 500-an pip aja nih. Dalam sehari kemarin, Pak. Seperti itu. Ya, narik support resisten baik di time frame yang lebih besar, misalnya daily atau H4 walaupun entry-nya H1. Nah, support resisten ini apa Pak? Support resisten kan ada 3. Klasik, dynamic, sama harmonik. Jadi kalau biasanya sih umumnya kita itu sebagai seorang trader ya, itu narik yang klasik seperti itu. Contoh, dan support resisten klasik itu Pak, ya, itu ada 2, ada yang minor, ada yang major. Ya. Kita itu harus tahu harga kok berhenti ketika naik tinggi-tingginya sampai di sini. Ya, kok harga malah turun tajam, ada apa di sini? Di sini kita cari tahu. Sebelum kita lanjut, yang dimaksud support resisten klasik, ya, klasik itu kan support resisten berdasarkan dari harga yang sudah terjadi, Pak, dari high-nya, dari low-nya, seperti itu. Ya. Nah, support resisten major itu adalah, sekarang nih Bapak jawab. Harap partisipasinya Pak ya.
menurut Bapak, resisten yang terkuat menurut Bapak, resisten yang paling kuat di sini yang mana? Apakah yang ini, nomor 1, apakah nomor 2, atau nomor 3? Silakan dijawab. Resisten terkuatnya mana, Pak? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Nomor 3. Nah, kenapa nomor 3, Pak? Nomor 1, Pak. Nah, yang jawab ada yang nomor 1, ada yang nomor 3. Nomor Yang jawab nomor 3, kenapa nomor 3? Yang jawab nomor 1, kenapa nomor 1? Dan kenapa nggak nomor 2? Nomor 3 karena sudah dicoba berapa kali, Pak. Nomor 3. Nomor Sudah. 3 itu yang ini, Pak, ya? Iya, iya, Pak. Gitu. Nah, Nomor 3 karena panjang turunnya, Pak, ya? itu betul. Ini jawaban Bapaknya yang betul. Kenapa? Jadi yang membedakan antara support major dan maupun resisten major dan minor itu adalah tergantung panjang harganya, Pak. Jadi tolakan harga itu panjang apa tidak, seperti itu. Kayak di sini antara nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3, karena harga saat ini berada di bawah, yang paling kuat itu adalah yang nomor 3. Kedua yang paling kuat tentu yang paling atas, kan gitu, karena yang paling atas. Yang paling lemah itu, yang minor itu adalah yang nomor 2. Contoh kasus itu sama seperti ini. Kayak sekarang nih, kan kita coding seperti ini, Pak. Ini contoh ya. Nah, ini ya katakan yang ini, Pak, ini kan resisten nih, resisten minor. Ini kita anggap resisten minor. Nih, kita anggap resisten minor. Ya, kita anggap resisten minor. Kenapa resisten minor? Karena penurunannya tidak terlalu signifikan. Yang ini lumayan major, lumayan kuat. Yang paling kuat memang yang atas ini, Pak. Ini yang paling kuat. Karena penurunannya sangat signifikan. Sedangkan yang ini adalah minor-minornya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Jadi yang minor-minor ini kita bisa jadikan sebagai acuan entry. Jadi ketika harga breakout seperti ini, kita buy, take profitnya di mana? Di resisten major. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Tuh, jadi resisten minor sebagai entry, support dan resisten majornya sebagai target profit maksimal kita. Contoh, ya, kenapa harga tadi berhenti di sini? Kita bisa kecilkan. Ternyata di sini ada support kuat, Pak. Resisten kuat. Ini kan yang tertinggi, Pak. Penurunannya pun sangat signifikan. Makanya ya berhenti di situ. Ya. Nah, lalu juga kita harusnya bertanya, kenapa harga berhenti di sini? Bapak bisa lihat di sini. Ini kita gambar. Harga naik tinggi, Pak. Nah, ini adalah resisten majornya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tradingnya suka melawan arah tren, tunggu harga itu turun sampai benar-benar masuk ke support major. Jangan baru masuk ke support minor udah ngambil lawan arah, gitu loh. Dan untuk konfirmasinya kapan kita ngelawan arah, misalnya di area sini kita mau ngelawan arah, mau ngebuy, misalnya kan trennya turun ya, mau ngebuy, tunggu candle patternnya jadi seperti itu, Bapak Ibu. Tunggu candle patternnya jadi, candle pattern bullishnya jadi. Ini seperti ini candle pattern bullish nih. Ini juga candle pattern bullish. Ya kan?
Ini juga candle pattern bullish seperti itu. Jadi kita bisa buy di candle pattern bullish selama harga itu tidak break out support majornya. Areanya ini dia tidak break out seperti itu, Pak. Ini salah satu cara untuk kita melawan arah tren. Nah, kayak gini, ketika harga naik nyentuh di area resisten kuat, di mana kita sell-nya? Ketika harga candle pattern bearish-nya muncul. Ini kan candle pattern bearish-nya muncul nih, engulfing bearish muncul. Ya udah kita sell di sini, Pak. Untuk melawan arah tren. Jangan buru-buru. Kalau kita buru-buru seperti ini kejadiannya. Ini kan support major juga, Pak. Ini kenaikannya sangat signifikan. Ketika harga menyentuh support major, kita nggak nunggu candle pattern-nya muncul. Kita udah buy di sini PD aja nih, buka time frame yang kecil. Nah, itu kan biasa kita seperti itu. Buka time frame M5 ataupun M15. Ya, buka time frame M5 ataupun M15. Nah, ini muncul. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini kan muncul nih. Waduh, Pak. Ini candle pattern-nya bullish-nya udah muncul, Pak. Buy di sini. Ujung-ujungnya buy. Nggak pakai stop loss, mati, Pak. Ini turun terus. Nah, kenaikan ini tambah buy lagi. Ternyata harga tambah turun lagi. Akunnya innalillahi, Pak. Kalau akun BCA Bapak nggak sehat saldonya, nggak sanggup top up, innalillahi akunnya. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang di time frame H4, maka tunggulah candle-candle pattern di H4 juga. Memang nunggunya lama, tetapi profitnya itu kita bisa dapat lebih banyak. Nah, contoh satu lagi, kalau melawan arah tren, kalau tidak di area support major ataupun resisten major, ketika muncul candle pattern seperti ini, kita jangan entry juga untuk melawan arah tren. Karena kalau secara codingan pun belum ada high yang lebih tinggi, Pak, dibandingkan high sebelumnya. Ini hanya koreksi aja nih. Banyak trader lihat candle seperti ini, langsung buy di sini. Buy juga seperti itu. Ya, jadi carilah alasan-alasan sebelum menggunakan candle pattern. Jadi candle pattern ini hanya untuk alat konfirmasi aja sebenarnya. Ya, bukan alasan utama. Alasan utamanya itu ya pakai support resisten, entah itu Bapak supply demand, entah itu identifikasi tren, ada higher high, masuk ke zona Fibonacci segala macam. Nah, candle pattern itu berguna untuk konfirmasi entry-nya, Pak. Nah, jadi seperti itu. Nggak terasa udah jam 9. Kita ngomong terus. Ya. Dan udah 2 jam masih bertahan 43 orang. Ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak? Mungkin bisa di flashback ya, kesalahan Bapak Ibu sebelum-sebelumnya apa ya? Ini time frame-nya saya ubah di sini. Ada pertanyaan lagi, Pak? Satu pertanyaan terakhir, Pak. Silakan. Kalau Ya. pivot point-nya gimana, Pak? Pivot point apa nih, Pak? Maksudnya kalau dia melewati pivot point kan dia meneruskan. Kalau ke bawah dia terus ke bawah, kalau ke atas terus ke atas. Nah, Titik pivot point. ya titiknya itu kalau saya sendiri ya, itu adalah area support resisten majornya ini, Pak. Kan menghitung pivot itu kan ada rumusnya sendiri. Contohnya dari misalnya yang kemari aja. Ya. Contohnya dari high low kemarin misalnya. Kita kecilin. Ya. High low kemarin di sini. Ya.
maka kita bisa tentukan pivot point-nya misalnya di sini. Ada rumusnya itu, Pak. Tapi kalau saya sendiri sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, kapan saya harusnya buy atau sell, ya, itu saya gabungkan misalnya seperti ini H4. Ya, saya kan udah coding, Pak. Kita sudah forecasting price. Nah, seperti itu. Ketika harga sudah muncul high yang lebih tinggi seperti ini, itu salah satu identifikasi trennya. Maka metode trading kita itu bisa dua, Pak. Bisa dua acuan. Yang pertama, kita bisa entry buy di saat harga koreksi turun. Kan gitu. Lalu yang kedua, kita bisa entry buy ketika harga breakout resisten minor yang ini, Pak. Jadi ketika harga naik, dia breakout, kita baru buy di sini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita itu mau menggunakan tipe trading yang mana. Kita mau buy yang di sini, ketika harga koreksi turun, kuncinya satu, selama harga tidak break low level ini. Ya, selama harga tidak break low yang ini, kita terus mencari posisi buy. Andaikan dia breakout low ini, baru kita bisa, trennya udah berubah, membuat low yang lower low baru lagi, maka kita bisa mengambil posisi-posisi sell selanjutnya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Tipe trading itu kan, Pak, bisa dipahami. Ya, sama-sama, Pak. Tipe kita entry itu kan seperti ini, Pak. Ya. Harga misalnya bergerak seperti ini. Kita mau buy di sini atau sell di sini atau buy ketika harga breakout ini, resisten ini. Ya. Oke. Nah, yang jadi masalah, ya. Oke, yang jadi masalahnya banyak trader itu yang nggak ngerti tren, ya. Mereka sell di sini, buy di sini, jika harga turun, sell di sini, ya. Buy di sini, sell di sini. Itu galau semua, Pak. Hasilnya pasti galau semua. Ketika di buy, harga turun, kita cut loss, ganti sell, harga malah naik. Nah, karena kita nggak paham tren. Kalau kita paham tren, ya, kita pasti tahu kita mau nge-buy. Kalau kita paham tren, kayak ini trennya up. Fokus kita cari posisi buy aja, gitu loh. Buy-nya di mana? Apakah di sini? Apakah nunggu harga breakout ini? Jadi kita nggak ada berangan-angan untuk mencari posisi-posisi sell. Kapan saatnya sell? Nanti kalau harga sudah menyentuh resisten majornya. Begitu harga sampai kemari, muncul candle pattern bearish dan gelombangnya pun sudah lebih dari 5 gelombang pakai Elliott wave. Nah, di situ Bapak baru mau berpikiran sell, itu silakan gitu loh. Jadi sellnya itu ada alasan, melawan arah tren itu ada alasan. Seperti itu. Nah, kayak gini kan jadi profit, Pak. Yang pakai M5 tadi, ini kalau pakai M5 tadi, ini udah menangis dia, Pak. Ya, jadi kalau ada yang pakai M5 ini udah menangis, kena stop loss dulu, harga baru naik. Nah, ini yang pakai M5 tadi yang stop loss-nya di sini. Pas, Pak. Pas. Kena stop loss, harga lanjut naik seperti itu. Nah, ya. Oke, Pak, mudah-mudahan bermanfaat webinar kita malam hari ini ya. Kita lebih banyak ngasih di chat, praktekkan di chat pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan tertunda, silakan tunggu di webinar selanjutnya. Ya, nanti ditanyakan di sana.
Bapak Ibu sudah makan, saya belum makan. Profit, tapi perut keroncongan juga nih Pak. Kan gitu. Oke, saya udah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Bapak Ibu. Ya. Thank you, Pak. Malam, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih, Pak Alam. Sama-sama Pak An. Selamat Pak Alam. Ya. Selamat malam Pak Alam. Bosku. Salam dari Aceh. Salam. Sudah di Ponti, Pak? Pontianak nih Pak. Pontianak. Di Pontianak, Pak? Suaranya putus-putus, loh. Ya? Sudah di Ponti, Bapak? Ya, di Pontianak. Di Pontianak ya. Kapan kita ngopi aming, Pak? Boleh. Kopi Aming udah buka cabang di Jakarta, Pak. Nanti saya japri lah, Pak. 86 kan ada nomor WA, Pak. Nah. Oke, Pak ya. Ya, Saya thank you, izin Pak. Thank live you. dulu. Malam. Salam. Sampai ketemu lagi, Pak. Yuk. Berapa informasi tambahan, jadi kalau aplikasi sudah baik. Jadi nanti itu yang bisa pakai